kita itu saya tegaskan, sepengetahuan saya dari kuasa hukum bahwa FPI sudah bubar. Secara de jure kita hormati, kengawuran itu kita hormatilah, seperti itu. Kita tetap hormat, kita tetap bertindak smart dan terdidik lah, seperti itu. Nah, caranya apa? Pihak-pihak masyarakat, tokoh-tokoh, ulama, habaib berkumpul, kemudian mendeklarasikan organisasi masyarakat baru yang diharapkan nantinya menurut keterangan itu menjadi perahu baru atau kendaraan baru dari para simpatisan, pendukung maupun pengurus dari almarhum Front Pembela Islam. Tagar Institut Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, apa kabarnya? Senang sekali saya, Kori Olivia, bisa kembali menemani Anda di Tagar TV. Hari ini kita mau bahas tentang FPI. Pada 30 Desember 2020, pemerintah resmi membubarkan dan menyatakan Front Pembela Islam sebagai organisasi terlarang. Beberapa alasan pemerintah adalah surat keterangan terdaftar FPI sebagai ormas yang hanya berlaku sampai 20 Juni 2019 dan hingga Desember 2020 belum memenuhi syarat untuk memperpanjang SKT. Selain itu juga adanya 35 anggota atau bekas anggota FPI yang terlibat terorisme. Setelah dibubarkan, kini Front Pembela Islam mendeklarasikan diri sebagai Front Persatuan Islam, yang kalau disingkat juga FPI. Lalu apa ada perbedaan antara FPI baru dan yang lama? Untuk membahasnya, saya sudah bersama dengan Bapak Aziz Yanuar, Wakil Sekretaris Bantuan Hukum DPP FPI. Halo Pak Aziz, apa kabar Pak? Halo, apa kabar? Baik, kabar baik. Pak Aziz, Front Pembela Islam dibubarkan pemerintah, dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Di hari yang sama, Front Persatuan Islam dideklarasikan. Singkatan sama, tokoh-tokohnya juga sama. Ini maksudnya gimana, Pak? Ada yang menilai seperti menantang atau mengejek pemerintah, Pak? Ya, yang pertama kita bukan menantang atau mengejek, tapi kita membuat masyarakat itu menjadi cerdas, mengajarkan atau mendidik masyarakat untuk menjadi lebih pandai ya dalam rangka menyikapi terkait kesewenang-wenangan. Jadi perlu saya sedikit singgung bahwa SKB yang dimaksud tadi itu jelas-jelas sangat kontroversial, sangat sewenang-wenang. Itu bukan saja sewenang-wenang. Kalau sewenang-wenang itu menggunakan wewenangnya dengan hukum. Artinya sewenang-wenang dengan hukum. Kami menduga SKB dimaksud itu sudah masuk kategori sewenang-wenang tanpa hukum. Kenapa? Karena yang menjadi dasar dari SKB tersebut itu semuanya dugaan. Gitu, semuanya asumsi. Dan lebih parah lagi adalah itu menantang undang-undang. Jadi kalau dibilang menantang tadi, kita ini negara hukum, bukan negara pemerintah, apalagi negara kekuasaan. Artinya, kalau dikatakan kita menantang, bukan, kita justru menghormati hukum. Justru kami kami menduga bahwa pihak-pihak yang terkait dengan SKB itu menantang hukum. Contoh satu, di konsideransinya itu tentang SKT. Sudah jelas loh, Undang-Undang Dasar 45, kita sepakat semua, dari founding father sampai pemerintah sekarang ini sepakat bahwa hukum tertinggi itu adalah Undang-Undang Dasar 1945 di Republik ini. Jelas pasal 28E ayat 3 itu, bebas kita untuk berkumpul, berserikat, dan menyampaikan pendapat, mengutarakan pikiran. Seperti itu kan, sepanjang tentunya tidak bertentangan dengan undang. Kemudian, belum cukup dari situ, Mahkamah Konstitusi sudah jelas di nomor 82 putusannya tahun 2013 halaman 125 bahwa SKT itu sifatnya itu sukarela. Bagaimana bisa orang yang tidak menjalankan atau mengurus SKT kemudian dijadikan dasar untuk tindakan atau sanksi? Itu kan lucu. Itu kan namanya sewenang-wenang tanpa hukum, nggak pakai dasar, udah hajar aja. Gitu loh. Itu tidak tepat. Makanya kami katakan, kami menduga ini adalah bentuk-bentuk kotoran dari peradaban, jadi kita tidak perlulah menggubris itu. Seperti itu. Makanya dari itu,
sebagaimana yang memang kita kemukakan berulang-ulang, jika memang FPI ini dibubarkan, kami menduga pasti arahnya ini adalah otoriter. Untuk menghadapi otoriter ya kita balik lagi ke hukum saja, seperti itu. Artinya kita tidak perlu risau, tidak perlu pusing, hari ini dibubarkan, besok buat lagi. Sederhana saja, meskipun alasan itu dibuat-buat seperti itu loh. Bahkan sangat berlebihan, pusing mereka itu saya rasa. Gitu kan. Kalau kitanya pusing nggak? Enggak, kita mah relax saja. Gitu. Dibubarkan buat baru. Gitu kan. Kan singkatan banyak tuh kan. Itu bisa persatuan, persaudaraan, pemersatu, bebas lah, suka-suka aja nanti, gitu kan. Nah, balik lagi ke pertanyaan Mbak Kori tadi bahwa ini bagaimana kita itu, saya tegaskan, sepengetahuan saya dari kuasa hukum bahwa FPI sudah bubar. Secara de jure kita hormati, kengawuran itu kita hormati lah, seperti itu. Kita tetap hormat, kita tetap bertindak smart dan terdidik lah, seperti itu. Nah, caranya apa? Pihak-pihak masyarakat, tokoh-tokoh, ulama, habaib berkumpul, kemudian mendeklarasikan organisasi masyarakat baru yang diharapkan nantinya menurut keterangan itu menjadi perahu baru atau kendaraan baru dari para simpatisan, pendukung maupun pengurus dari almarhum Front Pembela Islam. Gitu. Kan sudah almarhum, sudah selesai gitu kan. Ya sudah, nggak apa-apa gitu kan. Nah, adapun mengenai namanya, kita masih menghormati para deklarator, para senior, tokoh-tokoh, ulama, asatidz, habaib yang memang sedang merumuskan ini, kemudian nanti dalam waktu dekat akan atau merumuskan ke dalam satu bentuk kesepakatan tentang ormas dimaksud, nama, simbol, ADRT, dan semacamnya. Jadi kita dari kuasa hukum, sami'na wa ata'na, mari kita lihat dulu, nanti kita tunggu, kita tidak mau mendahului para tokoh-tokoh dimaksud dan para ulama dimaksud. Singkatnya begitu Mbak Kori. Nah, ini Front Persatuan Islam kan baru sebatas dideklarasikan ya, Pak Aziz. Belum ada izin operasional dari negara. Apakah Anda yakin FPI baru ini akan direstui oleh pemerintah? Satu, lagi-lagi mari kita cerdaskan masyarakat melalui media, melalui pemaparan wawasan yang memang mencerahkan secara hukum. Tidak ada satupun nomenklatur izin tentang ormas atau organisasi. Mbak Kori, Tagar ID, Tagarian, semua bikin ormas tagar nasional. Bebas, nggak ada izin-izinan kok, gitu kan. Jadi izin-izin itu hanya dikenal di negara-negara komunis, negara-negara otoriter, sedangkan negara-negara berdemokrasi Pancasila, apalagi negara-negara yang diatur oleh hukum di mana penguasanya ini bertindak adil, insya Allah tidak ada izin-izinan. Dan dialami di Indonesia, tidak ada. Berikan saya nomenklatur izin. Tidak ada satupun nomenklatur izin terkait hal ormas. Apalagi wajib ya, izin aja tidak ada, apalagi wajib. SKT itu tidak ada izin, surat keterangan terdaftar. Bukan SKI, kalau SKI surat keterangan izin. Nah, ini SKT. Jadi tidak ada nomenklatur izin, tidak ada kewajiban-kewajiban, bebas kita membuat ormas, buat sebanyak-banyaknya tidak masalah, yang penting tidak melanggar hukum. Itu yang kami ketahui. Jadi kalau dibilang direstui itu tidak, ya terserah. Kalau nggak direstui, kita kawin lari aja, nggak apa-apa. Nah, kalau peran Anda sendiri di FPI lama dan FPI baru sama atau berbeda, Pak Aziz? Ya, kita tetap domain kami kuasa hukum, domain kami di bidang hukum. Ya, kita pedomannya hukum. Kalau memang ada yang melanggar hukum, mari kita proses. Kalau memang yang keliru secara hukum, mari kita perbaiki. Itu saja sih. Bisa diceritakan visi dan misi FPI lama, bunyinya seperti apa? FPI baru, visi dan misinya bagaimana? Kalau yang lama saya enggan membahas ya, karena almarhum yang sudah meninggal tuh tidak perlu dibicarakan lagi. Bicara yang baik-baiknya aja, banyak bencana dibantu oleh FPI Front Pembela Islam, mari kita ingat-ingat itu saja. Jadi detail-detailnya pribadinya tidak usah diungkit-ungkit gitu kan. Kalau yang baru tadi saya kemukakan di awal, mari kita hormati tokoh-tokoh senior dan para ulama yang masih merumuskan untuk memastikan detail-detail terkait ormas baru dimaksud. Nanti kalau sudah ada infonya dan sudah dipublish, kami dari kuasa hukum insya Allah akan ikut menyebarkan atau men-share terkait dengan ormas dimaksud.
Oke, ini Front Persatuan Islam. Seperti yang tadi Pak Aziz bilang, banyak kata yang diawali dengan P. Persatuan, pemersatu, persaudaraan gitu ya. Kenapa kata persatuan yang dipilih? Apakah Islam terpecah belah? Belum, Mbak, belum. Jadi kalau kata yang pasti dipilih belum, nanti kita hormati. Mungkin bisa persaudaraan. Kalau persaudaraan ya mungkin banyak kan. Artinya masa-masa membela sudah selesai, sekarang masanya bersaudara. Seperti itu. Oke, tokoh-tokoh penting di FPI baru siapa saja nih? Apakah ada yang beda dengan FPI lama? Kalau tokoh-tokoh saya belum tahu pasti, Mbak, karena nanti saya dianggap mendahului keputusan organisasi. Jadi saya menghormati nanti biar dari DPP atau pusat atau apalah, saya nggak tahu nanti kan yang baru apa atribusinya apa, saya belum tahu, nanti kita hormati saja. Tapi insya Allah pasti akan saya share jika memang sudah diizinkan oleh organisasi tadi pusat atau DPP atau atribusi apalah, saya belum tahu seperti itu. Bagaimana Anda dan para tokoh menjelaskan situasi yang sedang terjadi saat ini kepada pengikut di akar rumput, Pak? Ya, di akar rumput sepengetahuan kami para tokoh-tokoh di almarhum Front Pembela Islam sudah menegaskan dan menyebarkan untuk tetap tenang, sabar, tidak perlu risau. Hal-hal seperti ini biasa dalam hal perjuangan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar itu tantangan dan halangan serta hambatan itu biasa. Ini juga hal biasa. FPI itu hanya kendaraan, Front Pembela Islam maksudnya ya, atau perahu. Jadi kalau kendaraannya rusak, ya ganti, cari kendaraan lain. Itu bukan tujuan, jadi bukan segala-galanya. Jadi kita tidak pernah mengkultuskan organisasi, mengkultuskan tokoh, dan semacamnya kita tidak ada. Seperti itu. FPI dibubarkan karena dinilai mengusung radikalisme. Pemerintah menganggapnya seperti itu ya. Pejabat negara ketika mengumumkan pembubaran FPI memutar video yang menunjukkan Habib Rizik Syihab mendukung organisasi teroris ISIS. Ini bagaimana komentar Anda, Pak? Itu fitnah, karena banyak video yang lengkap ya, yang jelas bahkan kita mengutuk dan memprotes serta tidak setuju dan melarang keterlibatan ISIS dalam FPI ataupun sebaliknya. Seperti itu. Jadi itu fitnah dan kami nggak mau menanggapi lebih lanjut, biarkan saja seperti itu. Saya juga kadang sedih juga kalau ada saudara-saudara kita ini. Kadang kita akui lah, memang kita berbeda pendapat satu dua hal dengan pihak tertentu lah seperti itu. Tapi bukan seharusnya kita itu mencari-cari kesalahan, apalagi sampai menyebar fitnah, itu menurut saya sangat keji. Tapi biarkanlah. Itu nambah-nambah pahala bagi kita semua kok yang difitnah seperti itu. Tapi yang sangat kita sayangkan sesama saudara kita seperti itu, masih satu bangsa, mungkin juga masih satu keyakinan, satu agama gitu kan. Jadi menurut saya itu tidak baik lah seperti itu kan. Mari kita bijaksana, bahwa Bapak itu kan jauh lebih bijaksana, harusnya jauh lebih berpendidikan, harusnya kan Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun kita berbeda pendapat gitu kan. Kita kadang sedih juga. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda, beda suku, beda bangsa, warna kulit, kita bisa terima katanya. Tapi beda pendapat kita nggak bisa terima, terus memfitnah, itu kan menurut saya keji lah seperti itu. Ya semoga tidak terulang lagi di kedepan harinya, seperti itu. Tapi banyak juga kalangan yang menilai Front Pembela Islam justru sering menunjukkan tindakan yang merusak Islam. Dinilai berdakwah dengan memukul, bukan merangkul. Dinilai berdakwah dengan mengejek, bukan mengajak. FPI, Front Pembela Islam juga dinilai menunjukkan wajah Islam marah, bukan Islam ramah. Ini bagaimana komentar Anda, Pak? Nah, itulah makanya saya bilang, kalau kita memandang mungkin itu biasanya muncul dari orang-orang yang tidak kenal. Kan ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi makanya kenali dulu. FPI itu sejak 2012 itu sudah berubah, banyak berubah. Sudah banyak kita mengedepankan intelijensia, bukan yang tadinya tidak ya, tapi lebih banyak gitu. Kemudian kita lebih banyak untuk berdiskusi secara akademis, kemudian kita lebih banyak berargumen secara hukum gitu. Jadi setahu saya, sepengetahuan kami itu semuanya tidak benar. Adapun kalau keras terhadap yang memang sepantasnya keras, itu saya yakin sudah pada porsinya dan tidak melanggar hukum insya Allah, karena memang semuanya itu ada aturannya dan kita sepakat
harus taat kepada ketentuan undang-undang. Kita sepakat untuk itu. Jadi kalau tadi ada hal tersebut, kalaupun ada, itu tidak bisa digeneralisir. Itu adalah bagian dari oknum. Saya yakin kalau ada satu institusi penegak hukum atau institusi pemerintahan melakukan hal misalnya kekerasan, korupsi, apa kita dapat katakan seperti itu? Kan tidak. Kita tidak pernah memandang seperti itu karena kita memang cinta gitu loh. Jadi kita tidak bisa menilai sesuatu itu hanya negatifnya saja, pasti ada positifnya. Itu makanya kita mengajak, ayolah kita kenal. Kalau kenal insya Allah sayang seperti itu kan. Ada yang buruk, kurang baik, mari saling mengingatkan. Kita ini kan bersaudara sebenarnya, jadi tidak perlu seperti itu. Yang dilakukan FPI itu kan sederhana saja. Yang dianggap yang kami menduga dianggap tidak sesuai itu kan hanya karena ide-ide atau masukan-masukan yang menimbulkan ketersinggungan lah. Dan menurut kami hal tersebut tidak pantas dan tidak seyogyanya direspon secara tidak manusiawi, bahkan tidak ada nilai persaudaraan, nilai kebangsaannya. Sama-sama kita bangsa Indonesia, mari kita bergandengan tangan untuk yang lebih baik ke depannya. Tidak baiklah seperti itu. Demikian Mbak Kori. Pertanyaan terakhir sebagai closing statement, apakah ada catatan khusus Anda tentang fase ini, fase peralihan FPI lama ke yang baru? Ya, sederhananya masa membela mungkin sudah selesai, sekarang masanya persaudaraan. Ya, kita menghormati berbagai masukan baik dari media, dari pemerintah, dari masyarakat, bahkan dari orang-orang yang sebenarnya tidak suka, benci atau kontra dengan kita tetap menghormati seluruh pendapat dan masukannya terkait front pembela Islam almarhum yang nanti para pengikut, simpatisan, pengurus dan juga anggotanya nanti akan memilih kendaraan baru, membuat kendaraan baru lagi. Masukan-masukan kepada kendaraan tersebut kita sangat hormati, kita sangat hargai, dan kita sangat berterima kasih terhadap semua masukan-masukan dimaksud. Insya Allah bermanfaat, dan juga kami memohon juga untuk selalu diberikan arahan, diberikan teguran jika memang keliru dan salah. Kita bersaudara seperti itu. Baik, Pak Aziz, terima kasih untuk waktunya. Sehat dan sukses selalu, Pak Aziz. Ya, sama-sama, Mbak. Tagarians, demikian perbincangan saya bersama Aziz Yanuar, Wakil Sekretaris Bantuan Hukum DPP FPI. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Dan selalu ingat juga 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Kori Olivia, Tagar TV.